Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat pagi buat kita semua. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Tidak terasa, kita sudah ada di minggu ketiga di bulan November. Kita mau siapkan hati kita mau beribadah karena Allah yang mulia, Allah yang bertahta di sorga, hadir di atas puji-pujian umatnya. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau beribadah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Engkau layak Tuhan menerima pujian kami. Engkau layak Tuhan menerima sembah hormat kami ya Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur
atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami masih bisa beribadah kepadamu. Kami mau siapkan hati kami, Engkau urapi Tuhan, siap kami dimanapun kami berada. Siap kami yang menikmati, siap kami yang beribadah pagi hari ini atau kapanpun Tuhan. Dimanapun kami, Engkau juga mencurahkan berkat yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tema dari firman Tuhan adalah percayalah dan jangan bimbang. Kita percaya bahwa hanya Tuhanlah kekuatan kita. Mazmur 103 ayat 11 berkata, tetapi setinggi-tingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Kita mau siapkan hati kita mau menerima kebenaran firman. Karena kita percaya bahwa firman itu adalah Allah sendiri yang merupakan kekuatan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku,
tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Sukacitaku, sekali lagi, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan, kami mengaminkan dan kami percaya bahwa Engkaulah firman, dan firman itu adalah kebenaran itu ya Allah. Biar kiranya Engkau berkati, Engkau urapi hamba-Mu dalam memberitakan firman. Kami percaya Tuhan, kami akan peroleh kekuatan yang baru. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Selamat jumpa lagi dalam ibadah online pagi hari ini. Salam sejahtera buat Anda sekalian. Kita belajar lagi dari firman Allah pagi hari ini, diambil dalam Injil Matius pasal yang ke-15 tentang perempuan Kanaan yang percaya. Jadi temanya percaya saja dan jangan bimbang. Ayat yang ke-21 dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, bangsa Kanaan dikenal sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka disebut bangsa kafir dan orang-orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang-orang Kanaan. Orang-orang Kanaan dianggap mereka sebagai orang-orang rendahan, sehingga orang Yahudi menyebut orang Kanaan juga dengan istilah anjing. Satu istilah yang sangat kasar, saudara-saudara. Tetapi kita lihat di antara begitu banyak orang-orang Kanaan, ada seorang ibu yang berteriak kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dari mana perempuan ini tahu bahwa Yesus ini bisa menyembuhkan banyak penyakit? Kalau kita lihat di dalam pasal 14,
Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, berita ini tersiar sampai kemana-mana. Terdengar juga oleh perempuan Kanaan ini. Itu sebabnya dia datang ke Sidon dan Tirus untuk mencari Yesus. Dia ingin minta pertolongan kepada Yesus karena anaknya perempuan kerasukan setan dan dia katakan sangat menderita. Saudara, memang benar orang yang kerasukan setan itu sangat menderita karena orang itu tidak beristirahat. Tahu-tahu dia menyanyi, tahu-tahu dia menangis, tahu-tahu dia marah gitu terus, tidak istirahat, tidak tidur. Saya pernah alami ketika tahun 70-an baru pulang kuliah. Begitu turun dari kendaraan umum, saya lihat ibu tetangga di seberang rumah, dia sedang berlari-lari kecil, itu setengah 10 malam. Dia mengendong bayinya dibungkus dan tangannya dia pegang gunting dan bawang putih. Saya tanya, kenapa Enci? Dia bilang, Andi tolong ke rumah saya, pembantu saya kerasukan setan. Temanin adik saya, adiknya perempuan saudara. Jadi begitu saya taruh tas di rumah, saya ke depan, saya ketemu dengan adiknya, saya pengen lihat pembantunya yang kerasukan setan. Dia di kamar sedang mengeluh, mengerang kesakitan. Dan ini yang dikatakan oleh ibu ini bahwa anaknya perempuan sangat menderita. Saya waktu itu tengking dalam nama Yesus keluar dari rumah ini. Dia kaget saudara-saudara. Ketika dia ngomong, saya kaget, bulu kuduk saya berdiri karena suaranya suara laki-laki. Berat, suaranya seperti orang perokok keras. Berat dan matanya liar. Saya tanya, kenapa kamu datang di sini? Dia mulai cerita, tadi 1:30 siang saya lewat rumah ini sedang hujan gerimis. Saya lihat perempuan ini sedang menyapu dan saya mampir. Sekarang saya tinggal di pinggangnya dan dia sedang kesakitan. Saya bilang pergi dari rumah ini. Rumah ini adalah milik Yesus. Dia bilang tolong dong saya tinggal di kamar mandi saja. Saya bilang tidak boleh keluar dari rumah ini dalam nama Yesus. Saudara, saya waktu itu dengar suaranya, bulu kuduk saya merinding. Tapi saya lihat perempuan itu sedang mengerang kesakitan. Dan ibu ini juga katakan bahwa anak perempuannya itu dirasuk setan dan dia sangat menderita. Banyak orang Kristen yang merasakan seringkali atau banyak kali mereka berdoa dan mereka belum dapat jawaban dari Tuhan. Mereka minta dan minta sehingga mereka merasa Tuhan sudah mengabaikan mereka. Mereka merasakan Tuhan tidak menjawab doa-doa mereka. Mereka merasakan bahwa Tuhan tidak lagi memperhatikan, tidak mempedulikan mereka. Sama seperti Mazmur 13 ayat 2. Pemazmur katakan, berapa lama lagi Tuhan engkau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ada kalanya kita merasa begitu lama menunggu, menanti jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Dan kita merasa doa-doa kita itu belum ada jawaban. Mulai rasa tawar hati, mulai merasa patah semangat, mulai rasa hilang gairah untuk berdoa. Padahal firman Allah mengajar kita supaya bertekun dalam doa, jangan jemu-jemu berdoa. Dan akibatnya karena tidak sabar menunggu jawaban dari Tuhan, maka orang-orang Kristen itu pun menyerah, hidup apa adanya karena mereka merasa Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak menjawab.
Pertanyaan, benarkah Tuhan tidak menjawab doa? Benarkah Tuhan tidak mempedulikan kita? Benarkah Tuhan tidak mau mendengar doa? Saudara, kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Saudara, dia ketika katakan kepada Tuhan Yesus, anakku perempuan kerasukan setan dan dia sangat menderita. Dia harapkan Yesus datang kepadanya dan melihat dia, menoleh kepadanya. Tetapi ternyata sama sekali Yesus tidak memandang kepadanya. Yesus tidak menoleh kepadanya. Bahkan murid-murid Yesus suruh dia pergi, mengganggu. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan suruh dia pergi, dia tidak pergi, dia tidak menyerah, dia malah maju dan dia minta kepada Tuhan. Jawab Yesus. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Mengapa setan bisa masuk ke dalam diri seseorang? Saudara, karena hati orang itu lagi kosong. Saya dengar kesaksian dari orang-orang gereja setan, bagaimana mereka mencari jiwa-jiwa baru yang sedang kosong hatinya. Mereka pergi ke mall, mereka ke sana, mereka kemari, mereka cari, mereka tahu ada orang yang sedang mengalami masalah yang berat. Hatinya kosong karena dipenuhi dengan masalah-masalah berat. Nah, ini dia incar orang-orang yang seperti ini, dia masuk dan dia merasuk orang-orang ini. Dalam cerita ini, Ibu Kanaan ketika dia diusir oleh murid-murid, dia tidak pergi, dia tidak menyerah, malah dia maju dan dia katakan kepada Tuhan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Aku hanya diutus kepada domba-domba Israel. Saudara, kita melihat bagaimana orang-orang yang hatinya kosong itu iblis masuk dan tinggal di dalam diri orang itu. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Hati kita ini diumpamakan seperti rumah yang diisi oleh Roh Kudus ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada Roh Kudus yang tinggal di dalam dia. Yang ada di dalam dia adalah kosong. Dan ini adalah incaran setan. Setan masuk, setan tinggal, setan merasuk orang itu hingga orang itu menjadi sangat menderita. Dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, ini adalah senjata dari orang-orang Kristen. Ini adalah senjata dari orang-orang percaya, yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berarti tidak putus-putusnya kita berdoa. Tidak selalu kita berdoa, kita masuk dalam kamar, tutup pintu, dan kita bertelut di bawah kaki Tuhan. Ketika kita dalam perjalanan, hati kita berhubungan dengan Tuhan, kita berdoa dalam hati. Kita merasakan hadirat Allah. Ketika Tuhan Yesus katakan kepada perempuan itu tidak mundur. Ketika Yesus katakan bahwa aku hanya diutus untuk domba-domba Israel yang terhilang. Tapi perempuan itu malah maju.
Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan yang berat, kita berdoa dan berdoa. Ketika kita belum mendapat jawaban dari Tuhan, jangan sampai kita menjadi patah semangat dan mundur. Tetapi kita harus maju. Sama dengan perempuan Kanaan ini, dia maju mendekat kepada Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara, banyak kali kita berdoa, kata-kata kita sama dengan perempuan Kanaan, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi ketika dia maju mendekat kepada Tuhan Yesus, dia berdoa, "Tuhan, tolonglah aku." Apa yang Yesus katakan? Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ini perkataan Yesus yang keras, yang kasar. Bukan maksud Tuhan untuk menghina perempuan Kanaan ini. Bukan maksud Tuhan untuk mengejek perempuan Kanaan ini sebagai orang kafir, sebagai anjing. Tetapi Yesus ingin melihat keteguhan iman perempuan Kanaan ini. Saudara, ketika Yesus katakan bahwa tidak pantas roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Tetapi perempuan ini tidak tersinggung. Dia tidak marah. Dia tidak sakit hati, saudara-saudara. Dia malah makin mendekat. Ini satu tipe karakter dari seorang perempuan Kanaan yang rendah hati. Ada kalanya apa yang kita minta dari Tuhan, kita dapat jawaban doa yang tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Jangan sakit hati, jangan kecewa, jangan marah, jangan kecil hati, saudara. Ingat, apa yang Tuhan perbuat itu baik adanya. Ketika Tuhan Yesus katakan kepada perempuan Kanaan, tidak pantas roti yang disediakan buat anak-anak dilemparkan kepada anjing. Apa yang dikatakan perempuan Kanaan ini? Benar Tuhan. Ayat yang ke-27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara-saudara, satu perkataan yang luar biasa bagi seorang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan menjawab, anjing itu juga makan remah-remah, sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja tuannya. Nah, banyak orang Kristen ingin berdoa, sekali berdoa mereka ingin langsung dapat jawaban Tuhan. Ada kalanya mereka katakan, "Tuhan, aku tuntut." Waduh, saya pernah ketemu dengan seorang pendeta dari daerah saya. Ketika dia datang ke rumah, waktu itu kakak saya nggak pulang sudah 2 hari. Jadi ketika pas dia datang, saya bilang ini ada hamba Tuhan datang. Kita minta tolong dia doakan supaya kakak saya bisa cepat pulang, saudara. Ketika dia berdoa, dia katakan, "Tuhan, kami tuntut janjimu. Kami tuntut penyertaanmu Tuhan." Saya kaget juga, seorang hamba Tuhan menuntut Tuhan. Kita harus rendah hati seperti perempuan Kanaan. Walaupun dikatakan anjing, dia katakan, "Benar Tuhan, anjing itu juga makan remah-remah, sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja tuannya." Saudara, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36 katakan, "Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu." Firman Allah ingatkan, kamu memerlukan kesabaran, kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, ketika kita melakukan kehendak Allah ia supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kehendak Allah supaya kita sabar menanti jawaban Tuhan. Dia katakan bahwa kita akan peroleh apa yang dijanjikannya itu. Puji Tuhan saudara-saudara. Jadi Allah
menepati janji. Allah menjawab doa. Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Diingatkan lagi supaya kita bersukacita dalam pengharapan. Sambil mengharapkan Tuhan tidak membuat kita tawar hati. Sambil mengharapkan Tuhan tidak membuat kita kecewa. Tetapi sambil mengharapkan Tuhan kita bersukacita. Haleluya. Sabar dalam kesesakan. Saudara-saudara, mengalami kesesakan, mengalami kesukaran, keburukan, kita memperoleh buah roh Tuhan, yaitu sabar. Puji Tuhan, dan bertekunlah dalam doa. Jangan capek, jangan bosan, jangan jemu, berdoa. Tuhan akan menjawab doa menurut waktunya Tuhan. Haleluya, saudara. Perempuan ini katakan kepada Yesus, Tuhan anak Daud. Dia tahu Yesus adalah keturunan Daud. Walaupun bangsa kafir, bangsa Kanaan yang tidak mengenal Tuhan, tapi perempuan Kanaan ini dia mengenal Yesus. Itu sebabnya walaupun Yesus katakan anjing, dia katakan benar Tuhan, anjing itu juga makan makanan yang jatuh dari meja Tuhan. Jadi firman Allah mengingatkan kita pagi hari ini supaya kita tetap percaya, tetap bertekun dalam doa. Jangan jemu-jemu berdoa. Milikilah kesabaran, milikilah kerendahan hati seperti perempuan Kanaan. Haleluya. Percaya merupakan kunci untuk mendapatkan pertolongan. Percaya adalah kunci untuk menerima mujizat dari Tuhan. Haleluya, saudara. Matius 21 ayat 22 katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Haleluya. Jadi firman Allah menegaskan kembali dalam Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Haleluya. Karena percaya, karena rendah hati, karena sabar, walaupun sudah diusir oleh murid-murid Tuhan, walaupun Yesus tidak menoleh kepadanya, walaupun Yesus katakan tidak pantas roti yang disediakan buat anak-anak diberikan kepada anjing. Saudara, kita belajar seperti perempuan Kanaan yang percaya. Dia tidak mundur. Sebelum dia mendapatkan jawaban Tuhan, dia tetap maju dan menyembah Tuhan. Haleluya. Markus pasal 7 ayat 27 katakan, Tuhan tidak bermaksud menghina, mempermalukan dia, tetapi Tuhan sedang menguji keteguhan hati perempuan ini. Dan puji Tuhan, apa yang ditunggu-tunggu oleh perempuan Kanaan yang sedang memohon pertolongan Tuhan, Yesus melihat hatinya. Yesus tidak melihat dia adalah orang Kanaan. Yesus tidak melihat dia dari orang-orang kafir. Tetapi Yesus melihat hati perempuan Kanaan yang percaya, yang bertekun, yang sabar menerima janji Tuhan. Ayat yang ke-28, Yesus katakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya, saudara. Kita mungkin tidak mengalami anak kita sakit karena kerasukan setan. Seperti sekarang ini COVID-19 merajalela di mana-mana, saudara-saudara. Tapi dulu kita tidak mengenal penyakit-penyakit COVID-19. Saya ingat ketika saya masih kecil, mama saya belum percaya Yesus. Ketika saya sakit, dia ambil pisang sepatu. Di sana bilang pisang sepatu, sini bilang pisang seperti pisang raja. Dia kupas kulitnya, dia rebus dengan air, tambah gula sedikit, tambah garam sedikit, dan dia suruh saya makan. Saya bilang saya nggak bisa makan. Dia langsung ambil satu potong, dia makan, dia bilang sedap.
makan, kamu akan sembuh. Akhirnya saya percaya kepada ibu saya, dia bilang sedap. Saya langsung makan 1, 2, 3, 4 potong, 5 potong dengan airnya yang masih panas, saudara-saudara. Kemudian dia menutupi badan saya dengan selimut. Kemudian saya menjadi keringat, basah keringat, panasnya turun. Karena panasnya turun, saya mulai merasa ringan, saudara. Jadi modalnya yaitu bersabar. Tuhan ajar kita supaya senantiasa berdoa. Apapun yang menjadi masalah saudara, mungkin anak saudara tidak dirasuk setan, tapi anak saudara sedang sakit dan belum sembuh. Percaya, melalui doa, melalui permohonan yang tidak jemu-jemu kepada Tuhan, kita akan merasakan, akan mengalami jawaban Tuhan. Seperti perempuan Kanaan ini, Yesus katakan, "Hai ibu, besarlah imanmu, jadilah sebagaimana yang engkau kehendaki." Puji Tuhan, seketika itu juga anaknya sembuh. Banyak kita dengar kesaksian-kesaksian yang heran, kesaksian-kesaksian yang indah karena kesembuhan yang Yesus kerjakan melalui doa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Tetap semangat, jangan patah semangat, tetaplah berdoa. Nantikanlah jawaban Tuhan, jangan jemu-jemu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya Yesus yang menyembuhkan anak dari perempuan Kanaan yang dirasuk setan, Yesus yang sama, kuasanya yang sama juga akan menyembuhkan penyakit saudara. Percaya dan jangan bimbang. Kita nyanyikan, yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanyalah Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Haleluya. Hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat. Yang ku sembah hanya Yesus. Serahkan masalahmu ke dalam tangan Tuhan. Jangan bimbang, tetap percaya, saudara-saudara. Haleluya. Yesus tidak berubah, Dia tetap sama. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya Yesus. Glory Yesus, kau Allahku. Glory Yesus, kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu menguatkan kami. Kami percaya Engkau tidak berubah Yesus. Engkau tetap sama adanya. Engkau yang tahu keadaan kami umat-Mu. Engkau yang mengenal kebutuhan kami. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau Engkau sudah menyembuhkan anak dari perempuan Kanaan yang dirasuk setan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak berubah sampai saat ini. Kami datang kepadamu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau kiranya sembuhkan umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Engkau kuatkan umat-Mu dalam keadaan lemah Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesembuhan, berikan sukacita dan tambahkan iman percaya. Supaya di hari-hari yang akan datang, tiap hari kami percaya kepada Yesus. Kami memuliakan Tuhan, kami agungkan Tuhan. Kami tidak bimbang, kami tidak ragu, tetapi kami tetap percaya waktu-Mu adalah waktu yang tepat bagi kami. Terima kasih, berikan kami kesabaran, berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, sehingga iblis tidak mendapat tempat di dalam kami. Kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tiliklah umat-Mu, lawatlah umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang kuat Engkau berikan ketabahan, berikan kepastian iman, karena Yesus tidak berubah. Terpujilah nama-Mu Yesus. Memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, memberkati Bapak Presiden kami ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Segala keperluan kami, keperluan umat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang tahu dan Engkau berkati. Terima kasih dan terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dan saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah muji Tuhan. Kita diingatkan kembali supaya kita tetap percaya dan jangan bimbang, karena Allah setia dan menyertai kita. Suatu kerinduan kami dan suatu doa kami agar Anda selalu diberkati melalui ibadah yang sederhana ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.